Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hayyakumullahu jami'an, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, ma'asyira talabatul ilmi rahimakumullahu ajma'in. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah mukhtasar kitabil ilmi. Kita masih membahas tentang al-asbab al-mu'inah ala talabil ilmi, sebab-sebab yang membantu seseorang di dalam menuntut ilmu syar'i. Kita akan masuk sebab yang kedua. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Thaniyan, sebab yang kedua di antara sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu adalah al-muthabaratu wal istimraru ala talabil ilmi, yaitu tekun dan continue di dalam menuntut ilmu syar'i. Kata penulis, yata'ayyanu ala talibil ilmi an yabdhulal juhda fi idrakil ilmi was sabri alaihi. Wajib hukumnya atas setiap penuntut ilmu untuk mengerahkan semua tenaga yang bisa dia usahakan di dalam mendapatkan ilmu, di dalam menuntut ilmu, serta wajib bagi dirinya untuk bersabar di atas jalan ilmu. Wa an yahtafidha bihi ba'da tahsilihi, dan wajib bagi seorang talib setelah dia mendapatkan ilmu, mendapatkan faidah-faidah ilmu, hendaknya dia menjaga faidah tersebut. Ima dengan apa? Dengan dia catat di dalam lembaran-lembaran bukunya, atau dia hafalkan. Fa innal ilma la yunalu bi rahatil jismi, karena sesungguhnya ilmu tidak akan kita dapatkan dengan fisik yang santai, dengan berleha-leha. Ilmu didapatkan dengan kerja keras, saudaraku, dengan kesungguhan, dengan usaha yang maksimal. Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaslukul muta'allimu jami'at turuqil musilati ilal ilmi wa huwa muthabun ala dzalika. Kata penulis, seorang muta'allim, seorang talib, seorang penuntut ilmu, hendaknya dia berusaha menempuh semua jalan-jalan yang sekiranya dia bisa sampai kepada faidah-faidah ilmu. Datang ke majelis-majelis ilmu, mencatat faidah-faidah ilmu, menghafalkan faidah-faidah yang kita dapatkan. Dan seorang hamba tatkala dia menempuh jalan-jalan ilmu, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari usaha yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang dia ikhlas belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lima thabata fi sahih Muslimin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang datang di dalam kitab Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan, mengambil sebab, entah dia berjalan ke majelis-majelis ilmu, ima dengan cara dia mencatat faidah-faidah ilmu, ima dia dengan cara menghafalkan materi-materi ilmu yang dia pelajari. Kata Nabi yang mulia, siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudaraku, balasan yang Allah berikan kepada seorang talibul ilmi adalah surganya, adalah kenikmatan yang abadi.
yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyuthabir talibul ilmi wa yajtahid wa yashar al-layaliya wa yada' anhu kulla ma yasrifuhu aw yushghiluhu an talabil ilmi. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu dia berusaha untuk tekun di atas jalan ilmu, bersungguh-sungguh. Dia bangun di malam hari, menghidupkan malamnya untuk mencari faidah-faidah ilmu. Dan hendaknya dia meninggalkan segala perkara yang bisa menyibukkan dia dan memalingkan dia dari jalan-jalan ilmu. Itulah karakter seorang talibul ilmi. Dia sangat bakhil terhadap waktunya. Jangan sampai ada satu detik pun dari waktu yang dia miliki, melainkan dia berusaha untuk menjadi waktu yang bermanfaat bagi dirinya, yang bisa membuahkan faidah-faidah ilmiah bagi dirinya. Kata penulis, walis salafis salihi qadaya masyhuratun fil muthabarati ala talabil ilmi. Dan dahulu kaum salafus salih, mereka memiliki kisah-kisah yang sangat masyhur di dalam kesabaran mereka untuk menuntut ilmu syar'i. Hatta annahu yurwa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau pernah ditanya, bima adraktal ilma, wahai Ibn Abbas, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu yang begitu luas ini? Bagaimana cara engkau bisa mendapatkan ilmu yang sangat luas? Pemahaman tentang Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya wahai Ibn Abbas? Qala, maka Ibn Abbas menjawab, menjelaskan rahasia beliau mendapatkan ilmu yang sangat luas. Kata Ibn Abbas, bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin wa badanin ghairi ma'un. 3 hal, 3 rahasia suksesnya Ibn Abbas di dalam mendapatkan ilmu. Yang pertama, kata beliau, bilisanin sa'ul, dengan lisan yang mudah bertanya untuk mendapatkan faidah-faidah ilmu. Tatkala ada satu hal yang tidak kita fahami, maka hendaknya kita bertanya. Karena bertanya di antara kunci ilmu, bertanya di antara pintu ilmu. Kemudian yang kedua, kata Ibn Abbas, wa qalbin aqul, dan hati yang berusaha kita hadirkan di majlis-majlis ilmu. Hati yang berusaha untuk memahami faidah-faidah ilmu. Hendaknya kita hadir ke majlis ilmu dengan membawa hati-hati kita. Karena tatkala seseorang dia hadir ke majlis ilmu hanya sebatas menghadirkan fisiknya tanpa menghadirkan hatinya, wallahi tidak akan dia mendapatkan faidah ilmu. Kalaupun dia dapatkan faidah ilmu, maka sangat sedikit yang bisa dia dapatkan. Kemudian rahasia yang ketiga, kata Ibn Abbas, wa badanin ghairi ma'ul, dan badan yang tidak gampang roboh, badan yang tidak gampang miring. Artinya seorang talibul ilmi, di antara kunci keberhasilannya adalah fisik yang senantiasa dia usahakan untuk bersabar di atas jalan-jalan ilmu. Tidak mudah menyerah, tidak bersantai ria di dalam menuntut ilmu syar'i. Akan tapi seorang talibul ilmi, dia berusaha menguatkan fisiknya, menyabarkan fisiknya di atas jalan-jalan ilmu, di dalam majelis-majelis ilmu, demi bisa mendapatkan faidah-faidah ilmu secara maksimal. Itulah saudaraku 3 kunci keberhasilan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma di atas jalan ilmu. Lisan yang mudah bertanya. Kemudian yang kedua, hati yang hadir di majelis-majelis ilmu. Dan yang ketiga, fisik yang kuat untuk bersabar mendapatkan faidah-faidah ilmu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.